Ibu, bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, malam ini adalah malam Paskah. Kalau dalam teks liturgi yang Anda pegang, judulnya adalah Malam Vigili Paskah. Kalau tadi di awal dikatakan bahwa vigili itu adalah menanti-nanti. Bu, bapak, Kristus bangkit pada hari yang ketiga itu pada malam ini. Tapi tidak tahu kapan, jam berapa enggak tahu. Taunya ketika seperti dalam Injil, hari pertama dalam pekan. Hari pertama dalam pekan hari apa? Bukan hari Senin. Pinter, hari Minggu. Hari pertama dalam pekan adalah hari Minggu. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan menjenguk kubur dan mendapati kosong. Artinya begini, Ibu bapak masih ingat ya pesan saya pada hari Kamis Putih bahwa kita itu sebetulnya mereka ulang persis peristiwa dalam Injil. Maka sebetulnya Kristus bangkit itu para murid taunya baru Minggu pagi. Itu pun taunya ketika kubur kosong. Ketika kubur kosong lalu para malaikat menampakkan diri dan mengatakan Yesus bangkit. Kapan kalau gitu Yesus bangkitnya? Tahu-tahu sudah kosong kuburnya? Ya, pada malam inilah hari yang ketiga. Anda tahu kan hitungan orang Yahudi itu kan hitungannya mulai jam 6 sore. Ini hari yang ketiga. Maka baru besok ketemu. Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, itulah kenapa dalam malam Paskah ada namanya liturgi cahaya. Lampu gelap semua, lalu kemudian ada lilin Paskah yang apinya saja diberkati. Ini yang diberkati apinya, bukan hanya lilinnya saja, apinya diberkati, lilinnya pun diberkati. Lalu ketika semua gelap gulita, hanya inilah satu-satunya cahaya. Mau mengatakan apa? Mau mengatakan kematian Kristus yang merupakan gambaran kegelapan dosa manusia dan kematian Kristus itu kemudian digantikan oleh kebangkitannya dan ditujukan melalui lilin Paskah. Lilin ini, nyala dari api lilin ini adalah gambaran Kristus yang menjadi terang, yang menjadi harapan, yang tadinya gelap lalu sekarang terang, yang tadinya mati sekarang lalu bangkit. Liturgi cahaya hanya ada pada malam Paskah. Kalau saya pernah di pedalaman tuh, Romo, kalau Natal nanti kita pakai lilin-lilin, Romo, seperti malam Paskah. Saya bilang salah. Dalam malam Natal tuh tidak ada lilin-lilin seperti ini. Mungkin digelapkan, oke, iya. Tetapi bawa lilin-lilin seperti seperti malam kudus sunyi senyap, ya itu entertain saja, pertunjukan saja. Tetapi secara liturgi tidak ada. Liturgi cahaya yang menggunakan lilin secara khusus ya hanya malam Paskah. Maka kemudian bagaimana nyala dari api lilin yang sudah diberkati ini dibagikan kepada ibu bapak, mau mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu sekarang tinggal di dalam kita, yang tadinya kita gelap lalu menjadi terang. Bu bapak, saya akan berusaha menjelaskan mengenai inti pada malam hari ini, yakni kebangkitan Kristus. Anda harus catat baik-baik apa yang saya sampaikan dalam kurun waktu singkat ini. Kebangkitan Kristus, ibu bapak, itu adalah kunci dari iman kita. Ingat dan catat baik-baik. Kalau ada Natal, sukacita besar, Paskah sukacita besar, kita tahu bahwa yang utama dalam hidup iman kita sebagai seorang Katolik adalah hari raya Paskah. Dan lebih masuk lagi apa? Sebetulnya adalah kebangkitan Kristus. Ini adalah yang menentukan iman kita. Paulus, catat ya, Paulus dalam 1 Korintus 15 mengatakan apa? Bila Kristus tidak bangkit, maka kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan dan iman kita. Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan dan iman kita. Karena ibu bapak, kalau Kristus tidak bangkit, hanya mati di kayu salib dan tidak bangkit, ya tidak ada iman kepada Kristus yang bangkit.
Kalau ternyata kisah kebangkitan Kristus adalah omong kosong belaka, sama seperti Petrus itu dalam Injil tidak percaya ketika dikatakan Yesus bangkit. Maka Injil kan mengatakan tadi, tapi bagi para rasul perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Kalau ternyata kebangkitan Kristus itu tidak terjadi, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah Romoan dan saya ini menjadi Romo, tidak menikah. Sia-sialah suster bruder, sia-sia sekali Anda, suster bruder dan kami para imam. Sia-sialah Anda yang menjadi pelayan liturgi, Anda yang berharap kepada Allah, sia-sialah itu semua kalau Kristus tidak bangkit. Tapi faktanya ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, Kristus itu bangkit. Sekali lagi, kebangkitan Kristus itu adalah kunci iman kita. Kalau Kristus tak pernah bangkit, hanya wafat di kayu salib, selesai. Maka ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, Anda akan pahami betapa cara untuk mematikan kekristenan itu gampang. Caranya apa? Patahkan fakta kebangkitan Kristus. Buktikan kalau Kristus tidak bangkit, maka persis seperti kata Paulus, sia-sialah iman kita. Maka Anda jangan heran bahwa dalam kitab suci dikatakan bahwa orang Yahudi, Anda cari nanti ya, Matius 28, saya sudah cek semua ini, dan saya pastikan dalam Matius 28 dikisahkan bagaimana ketika kubur Kristus kosong, dan para prajurit yang menjaga itu tidak tahu bagaimana tiba-tiba pintunya tertutup terus. Maka pemuka agama Yahudi mengatakan demikian. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang, para penjaga itu, dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Artinya apa? Orang Yahudi mau mematahkan kisah kebangkitan Kristus dengan mengatakan bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Maka tidak ada kebangkitan bagi orang Yahudi, karena sebetulnya yang terjadi adalah murid-muridnya mencuri jenazah Yesus, supaya kebangkitan bisa dipatahkan faktanya. Dan tidak heran juga kalau teman-teman kita yang muslim, mereka juga memahami berbeda. Mereka akan mengatakan bahwa jangankan kebangkitan, tetapi yang disalibkan saja bukan Yesus. Wah, saya tidak omong kosong, nanti tanya saja, seperti itu dikisahkan. Bahwa bukan Kristus yang disalibkan, bukan. Maka jangankan kebangkitan, yang disalibkan saja salah. Maka tidak ada kebangkitan bagi teman-teman kita muslim. Tapi ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena setiap agama memiliki pemahaman imannya masing-masing. Tetapi ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, saya mau mengatakan apa? Bahwa faktanya memang sungguh Kristus itu bangkit. Kalau nanti ada kesaksian lain yang mengatakan bahwa Kristus tidak bangkit, Anda jangan heran, Anda jangan gumun. Karena memang itulah cara untuk mematikan iman kita. Tetapi ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa Kristus bangkit. Masalahnya, pertanyaan berikutnya adalah, kalau gitu kenapa kita percaya? Apa buktinya Romo? Ya kan? Kalau Kristus bangkit, apa buktinya? Buktinya ibu bapak, buktinya adalah kesaksian para rasul. Catat baik-baik. Karena yang melihat Kristus bangkit itu cuma para rasul. Hanya para rasul yang melihat Kristus bangkit. Kemudian Kristus waktu kenaikannya ke surga menyampaikan kepada para muridnya seperti ini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksiku. Saksi bahwa aku bangkit.
pergilah ke seluruh dunia. Jadi Ibu Bapak, kenapa kita pengikut Kristus tuh yakin sungguh bahwa Kristus bangkit? Berdasarkan kesaksian para rasul. Berdasarkan kesaksian para rasul yang selama 40 hari, ingat ya, melihat Yesus bersama-sama dengan mereka meskipun Yesus sudah wafat di kayu salib, itulah yang menjadi jaminan akan kebangkitan Kristus, kesaksian para rasul. Itulah kenapa syahadat iman itu namanya pengakuan iman rasuli. Syahadat iman kita itu loh, aku percaya akan Allah, itu kan namanya pengakuan iman rasuli. Karena memang pengakuan iman yang berdasarkan kesaksian para rasul. Itu kesaksian para rasul dan kita percaya. Saya, Anda yang dibaptis berarti Anda percaya bahwa para rasul sungguh menyaksikan kebangkitan Kristus. Anda mungkin akan bertanya lebih kritis, Romo, jangan-jangan para rasul itu berbohong. Namanya kesaksian kan bisa-bisa saja berbohong. Mungkin para murid itu kumpul-kumpul 12 orang dan yang lain, kita ngarang cerita, yuk kita memberi kesaksian palsu bahwa Kristus itu bangkit. Apakah ada kemungkinan itu, Romo? Ada saja dan bisa saja. Bisa saja kesaksian para rasul dan para murid itu palsu. Tetapi mari kita coba perhatikan. Kalau memang para rasul itu berbohong, apa keuntungan yang didapat? Itu pertanyaan selanjutnya. Ibu Bapak, namanya orang berbohong itu untuk keuntungan. Tidak ada orang berbohong tidak untuk keuntungan. Para koruptor kalau ditanya, kamu korupsi ya? Oh, saya tidak korupsi. Nah, itu bohong, karena sebetulnya dapat duit. Misalnya punya pacar, kamu itu kok jam segini, jam 10 sudah tidur. Jam 10 kok susah dihubungi? Oh ya, aku tidur. Padahal bohong, jalan sama cewek atau cowok yang lain. Jadi orang berbohong selalu demi keuntungan. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau para rasul yang menjadi saksi kebangkitan Kristus itu berbohong, keuntungannya apa? Karena Anda akan melihat bagaimana kisah hidup para murid Kristus, para rasul itu hidupnya sengsara semua. Tidak ada yang mati. Semuanya para murid Kristus, rasul-rasul itu mati sebagai martir. Kecuali Yohanes Rasul, mati di pengasingan di pulau Patmos. Sisanya mati semua. Dan juga Yudas Iskariot yang sudah menyerahkan Yesus demi 30 keping perak, akhirnya mati bunuh diri. Sisanya mati menjadi martir. Kenapa mereka menjadi martir? Karena mereka mewartakan kebangkitan Kristus. Maka bisa dipastikan tidak mungkin para rasul berbohong itu. Kalau orang berbohong kemudian para rasul mendapatkan uang, mengumpulkan harta, kemudian mendapat banyak keuntungan, itu oke. Ini indah loh. Hidup dalam pengejaran kerajaan Romawi pada waktu itu. Maka Ibu Bapak, saya mau mengatakan apa? Kesaksian dari para rasul mengenai kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh terjadi. Dan ketika Anda beriman Katolik dibaptis, artinya Anda percaya kepada kesaksian para rasul bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Karena kesaksian itulah yang kemudian menimbulkan iman. Ingat bahwa yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Maka Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini saya mau mengajak kepada Anda sekalian untuk kemudian memantapkan iman Anda. Itulah kenapa ada yang namanya janji baptis diulangi lagi pada malam Paskah, supaya Anda dimantapkan lagi. Kepada para baptisan baru yang akan menerima pembaptisan, nanti saya akan mengatakan juga, nanti kalau sudah dibaptis, sudah resmi menjadi bagian dari gereja Katolik, jangan kemudian mengatakan akhirnya aku dibaptis. Karena pada akhirnya itu justru mulai perjuangan Anda. Saya pernah ketemu di katedral itu waktu saya sakit tahun yang lalu, ada beberapa orang muda ya, mereka usia 30-an itu kemudian mau katekumen dewasa juga. Saya heran, kenapa kok kamu mau jadi pengikut Kristus? Mau masuk jadi anggota gereja Katolik susah loh, berat loh. Itu perjuangannya luar biasa loh.
Serius tak? Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, maka semoga pada hari raya kebangkitan Kristus ini Anda pun juga berubah menjadi para rasul yang memang memiliki keyakinan sungguh terhadap kebangkitan Kristus dan mewartakan ke seluruh dunia. Bahkan ketika harus menjadi martir, mereka pun rela. Itu kan kepercayaan yang gila sekali. Siapa mau menyerahkan dirinya untuk suatu kepercayaan kalau tidak sungguh-sungguh? Nah, kita pun juga sama. Kita pun juga sama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kini kita berlutut untuk memasuki liturgi baptis. Kita akan mengawalinya dengan doa dalam litani para kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, para malaikat Allah, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yusuf, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes dan Yakobus, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santa Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius dan Gregorius dari Nasiense, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominikus, Santo Franciscus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, Santa Felicia,
segala kejahatan. Dari segala dosa. Dari kematian kekal. Karena penjelmaan-Mu. Karena wafat, pemakaman dan kebangkitan-Mu.